Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam Jumat ini bersama-sama kita merayakan hauliyat, mengenang haul 1 tahun dari wafatnya Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, salah seorang pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau menghabiskan ilmunya, hidupnya, fikirannya, tenaganya untuk khidmat terhadap dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau habiskan umurnya untuk khidmat kepada para salaf beliau, para leluhur beliau. Garat bihi ainun nabi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi, menjadi manusia keturunan Rasulullah yang paling dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengalami banyak fase, mengalami banyak masa, mengalami banyak kejadian perputaran dunia yang secara drastis. Itu ulama bilang apabila seseorang melalui 30 tahun dari hidupnya, dia akan melihat perubahan yang drastis yang terjadi di alam. Setiap orang tuh kalau dia merasakan melalui 30 tahun, itu dalam 30 tahun dia akan menyaksikan perubahan drastis di dalam hidupnya, di dalam dunia ini. Baik itu perubahan dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi keamanan, dari segi apapun, dia akan melihat perubahan yang drastis. Kita aja melihat perubahan yang drastis. Tidaklah berlalu 30 tahun melainkan terjadi perubahan secara besar-besaran, perubahan tatanan dunia. Nah, ini beliau melalui hidup lebih dari 80 tahun. Berapa banyak perubahan yang beliau alami. Beliau mengalami daripada perang dunia kedua dan kejadian-kejadian setelahnya, kemudian juga berjumpa dengan para wali-wali besar, dan juga beliau pun juga mengalami mulai dari sebelum masuknya komunis, masa Yaman Hadramaut dijajah oleh Britania, oleh Inggris, kemudian juga di masa komunis dan setelah masa komunis tersebut. Dan beliau termasuk orang yang bertahan, bersabar di kota Tarim, bersabar di Hadramaut yang saat itu berada di dalam penindasan komunis Rusia. Di masa tersebut di mana banyak ulama yang dibunuh, banyak ulama yang dibantai, masjid, pesantren, pengajian, majelis taklim yang ditutup semuanya. Namun di masa tersebut di mana banyak orang yang hijrah, dan beliau termasuk orang yang bersabar, yang tetap di situ untuk istilahnya jaga gawang, menjaga daripada tatanan apa yang sudah ditata oleh para salafus saleh tetap ada, tetap beliau jaga sebisa beliau. Beliau lakoni, diganggu, diteror, semuanya beliau sabar melakukan hal yang demikian. Berdakwah mulai di zaman masa hidupnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Habib Masyhur sudah menjadi ulama besar di masa hidup ayahnya sendiri. Dia sudah jadi ulama besar di masa hidup ayahnya, hingga beliau ditugaskan untuk dakwah, mengajar para santri thalabatul ilm di Dawang sana. Beliau berdakwah selama bertahun-tahun. Waktu abahnya diculik, Al-Habib Muhammad bin Salim, itu Al-Habib Masyhur posisinya sedang di Dawang, di tempat itu. Datanglah saudara beliau Al-Habib Salim, Sayyid Salim, Al-Habib Salim bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Setelah penculikan Al-Habib Muhammad bin Salim, beliau datang nyamperin, menjemput Al-Habib Masyhur, memberitakan kalau ayahnya diculik. Al-Habib Masyhur waktu dengar kabar begitu, semalam saya mimpi abah saya. Semalam saya mimpi abah saya. Dia pesan seolah-olah nih di rumah kita yang ada di Tarim, dia pesan suruh ini, suruh itu, dia pesan, suruh bilang adik-adikmu harus begini, harus begitu. Dikasih wasiat, orangnya udah nggak tahu di mana, udah diculik, tapi datang dalam mimpi berwasiat, berpesan. Terus Habib Masyhur bilang kepada abahnya, abah naik dulu ke atas, masuk ke rumah. Dia bilang enggak, saya enggak masuk lagi ke rumah.
Isyarat udah nggak pulang lagi, diculik udah nggak pulang lagi. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kalau tadi disebut mauqif Al-Habib Masyhur, beliau adalah mauqif ilmu, mauqif konsisten menjalankan syariat, nggak pernah terus terang. Ya, ini salah satu guru kita yang nggak pernah kita lihat ngerjain yang makruh, apalagi yang haram. Nggak pernah kita lihat ninggalin sholat jamaah, nggak pernah ninggalin yang makruh, apalagi yang haram. Bertahun-tahun kita bersama beliau, tiap hari ketemu berjam-jam. Tiap hari ketemu berjam-jam, pagi ketemu, malam ketemu. Itu selama kita bertahun-tahun bersama beliau, nggak pernah mendengar ucapan buruk keluar dari mulutnya, atau perbuatan buruk yang beliau lakukan. Artinya, kalau kita membaca daripada sirahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang bilang, ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya nggak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh, bahkan terlintas untuk melakukan perbuatan yang makruh, nggak terlintas di benak saya. Ini kita dengar ceritanya, tapi kita menyaksikan hal yang semacam ini pada sosok Al-Habib Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Nggak pernah ngerjain yang makruh. Itu yang sepengetahuan kita. Nggak pernah ngomong yang makruh, nggak pernah berbuat yang makruh, menjalankan syariat secara konsisten. Dan itu dia punya amalan yang beliau lakukan semuanya istiqamah. Nggak ada sehari pun sampai ini orang nggak ada capeknya, nggak ada letihnya, nggak ada ngeluhnya. Ngeluh capek aja nggak pernah. Kita ngelihatnya capek, ngelihat Al-Habib Masyhur susah payah bulak balik ngajar, kita ngelihatnya aja kita yang ngelap keringat, kita yang kecapean. Padahal beliau yang melaksanakan itu semua, melanjutkan apa yang dilanjutkan oleh abahnya, oleh ayahnya, hingga beliau menjadi motor yang memotori kota Tarim di masa tersebut, masa setelah kepergian Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, kemudian kepergian Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin, masa-masa kritis semacam itu. Kemudian makin dahsyatnya daripada gangguan dan teror oleh syuyu'iyah, orang-orang komunis, terhadap para ulama dan pesantren. Beliau tetap bersabar di situ, dan beliau bersikap dengan sikap yang elegan, dengan sikap yang santun, dengan sikap yang luhur, nggak terpancing, nggak terprovokasi untuk keluar dari jalan salafnya. Abahnya diculik. Setelah abahnya diculik, nggak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulutnya cacian, makian, atau provokasi kepada pemerintahan setempat yang komunis itu, sama sekali. Kemudian juga, dan bukan cuma itu aja, berkali-kali para ulama di Tarim dipancing, diprovokasi dengan isu apapun juga untuk mereka meninggalkan bid'ah, berlian yang mereka punya, suruh tinggalin, ikut-ikutan, terpancing. Banyak orang kan dipancing, ayo dipancing emosinya, biar dia marah, jadi dia tinggalin kerjaan salafnya, tangguhkan dulu, ucapan salafnya tangguhkan dulu, dakwah salafnya tangguhkan dulu. Kenapa? Kita bangkit. Nah, terpancing. Wal Habib Masyhur nggak ada apapun yang bisa memancing beliau untuk ninggalkan thariqah, jalan dari jalan leluhurnya radhiyallahu anhu arda. Baik itu diculiknya ayahnya, ataupun juga teror yang menimpa negeri Hadramaut di masa-masa yang demikian berat tersebut, ataupun juga ketika terjadi pembunuhan terhadap sahabat beliau, ataupun juga penculikan terhadap sahabat, bahkan sampai di waktu yang terakhir terbunuhnya salah seorang sahabat beliau, Al-Habib Haidarul, mimbar balagh anillah wa anir rasul, menyampaikan dari Allah dan Rasulnya. Dia sampaikan apa yang wajib disampaikan, tapi terpancing meninggalkan apa yang dia punya, begitu hingga ikut bangkit, lawan, serbu, revolusi. Enggak. Dia enggak tukar berlian dengan kotoran kambing. Radhiyallahu anhu warḍah. Bahkan berkali-kali beliau bilang kepada kita,
bahwasanya apabila qada dan qadar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya udah ditetapkan, enggak ada yang bisa merubahnya. Seperti kematian ayah saya sudah ditentukan oleh Allah taala, wal insan tugasnya dia ridha dengan apa yang sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ihdzar minal i'tiraf, berhati-hati jangan komplain, jangan menentang dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga beragam hikmah yang disampaikan, yang diutarakan oleh beliau ya. Di antara salah satu hikmah yang unik yang disampaikan oleh Habib Masyhur ya, dulu di masa Syu'iyah ada sebagian solihin, sebagian wali-wali. Ini kita lagi di rumah Bait Al-Faqih Al-Muqaddam, rumahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Kebetulan di bawah tuh musolanya Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, kita diundang makan oleh putri beliau di rumah tersebut bersama Al-Habib Masyhur. Terus di situ ada Habib Umar lagi ngobrol santai. Terus Habib Masyhur bilang, ada seorang soleh di masa dulu itu, di masa-masa Syu'iyah lagi dahsyat-dahsyatnya kejahatan dan penindasan yang mereka lakukan. Ada satu orang soleh mimpi Sayyidina Khidir, ngelihat Nabi Khidir. Ngapain Nabi Khidir? Bawa senapan, ya, lagi perang. Di barisan mana? Di barisan komunis. Lagi nembakin senapan dan dia di barisan komunis. Bingung. Apa Nabi Khidir mendukung komunisme? Begitu. Hingga akhirnya dijelaskan oleh beliau dan dijelaskan oleh Habib Umar. Habib Umar memberikan ibarah yang lebih mudah lagi kepada kita. Yughallik ar-rasas haguhum. Sayyidina Khidir dalam mimpi orang soleh tersebut berada di barisannya orang komunis, ikut nembakin. Yang ditembakin siapa? Ikut nembakin. Itu ada takwilnya ini dalam mimpi tersebut. Adalah untuk menghabiskan amunisi mereka. Yakni makna fitnah, musibah, teror yang harusnya berlangsung 20 tahun, 30 tahun itu dipersingkat oleh beliau menjadi 2 tahun, 3 tahun. Yang harusnya berlangsung 50 tahun jadi 10, 15 tahun. Begitu. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha mereka ini di dalam bersikap kepada Allah Jalla Jalaluhu ta'ala azamatuh. Alhasil sebagaimana tadi dibilang, kita mau cari orang yang sempurna ya. Dan ini salah satunya adalah Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Nabi bilang di dalam hadis beliau, "Kamula minar rijal katsir." Kaum laki-laki yang mencapai peringkat kesempurnaan ada banyak. Walam yakmul minan nisa illa qalil. Dan wanita yang mencapai kesempurnaan itu hanya sedikit. Di antaranya Maryam binti Imran wa Asiyah binti Muzahim. Tapi orang laki yang mencapai kesempurnaan banyak. Wa minhum hadza. Ya. Kalau dibilang Al-Habib Masyhur sempurna, enggak ada kurangnya. Saya bilang ada. Ada kurangnya. Apa kurangnya? Punya murid kayak gini. Punya murid kayak kita begini, itu kekurangan beliau. Ya. Kita adalah, ya maaf terus terang, kita adalah celak, cacat, coreng bagi beliau. Begitu adanya. Kalau dulu gurunya beliau, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, itu bilang, guru saya Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Habib Abdurrahman Masyhur ini, itu kakeknya Habib Masyhur, kakek beliau. Sebab Habib Masyhur ini kakek beliau Al-Habib Salim bin Hafidh menikah dengan putrinya Al-Habib Ali Al-Masyhur, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Makanya dikasih nama Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim Hafidh, bersumber dari nama Ali Al-Masyhur bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Hadza Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab, beliau bilang, guruku Habib Abdurrahman Masyhur, dia bilang, seandainya dibilang Segaf Abdurrahman As-Segaf, Imam Abdurrahman As-Segaf, wali besar yang siang khatam Quran 4 kali, malam 4 kali. Dia bilang, Segaf lagi duduk di Masjid Jami', yang mau ketemu silahkan, siapa aja boleh ketemu. Orang-orang pasti berbondong-bondong, penasaran, pengen ketemu, pengen ngambil berkah, pengen doa, pengen natap, pengen ngobrol sama Sayyidina Segaf. Maka saya, kata Imam Abdurrahman Masyhur, saya gak bakalan datang. Loh, kenapa gak mau datang? Kamu gak cinta? Cinta banget. Tapi saya nggak punya muka untuk ketemu Imam Abdurrahman Segaf. Terus Habib Ali bin Abdullah bin Syihab bilang,
Kalau Abdurrahman Masyhur dibilang ada di Jami', saya nggak bakal nemuin. Kenapa? Saya nggak punya muka buat nemuin Abdurrahman al-Masyhur. Masya Allah, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka sebagaimana dikatakan, ulaika abai faji'ni bimithlihim idza jama'atna ya jariru majami'u. Mereka adalah guru-guru kita, para salaf kita, para leluhur kita, orang-orang yang mulia. Walaupun kita nggak bisa jalan di jalan mereka, tapi sebisa mungkin kita bawa diri kita ngikutin, meneladani jalan mereka. Sebagaimana Imam Al-Haddad mengatakan, wa ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihimi hatta wasada fi ramli. Saya akan bawa, saya akan pacu, saya motivasi, dorong diri saya untuk mengikuti jalan mereka sampai saya dibaringkan di dalam liang lahat saya. Begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajatnya Al-Habib Al-Masyhur. Ya, kalau kita mau bicara tentang sifat beliau, perangai beliau, akhlak beliau, Masya Allah, Habib Ali Habsyi bilang, awsafuhum ta'jizul asif idza qad wasaf, ka mahabbat minhum lahu sirrul khafi inkashaf, aw jami'al fadail wal hala wal dharaf yahli lakum qadar indallah ali syaraf, man dakhal fi himakum la yakhaf wa man ta'allaq bikum adrak jami' tuhaf wali ilaikum nasab arafuh man qad araf jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf fikum wira'athatuh sahhat saf ya khair saf muddu ilallah yahli fil hawaiji kaf la tuhmiluna wa shillu min gidayan nakaf حتى نظركم على من بالذنوب اعترف عسى معاكم ولا نخلف كما من خلف عسى معاكم ولا نخلف كما من خلف عسى معاكم ولا نخلف كما من خلف. Mudah-mudahan kita bisa ikutin jalan mereka. Alhamdulillah, Al-Habib Masyhur pernah datang ke tempat ini, ya, udah datang ke tempat ini, memberikan ijazah kepada hadirin, berceramah di tempat ini, dan berkali-kali kita pun juga menerjemahkan daripada nasihat dan ceramah beliau. Waktu itu kita ikut bersama beliau, ya, dalam kelilingnya beliau di Indonesia ini. Terus sampai pergi ke Malaysia, sampai ke Singapura. Subhanallah, Masya Allah, perjalanan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah berkah. Itu Habib Masyhur ke sini mudik pada hakikatnya. Mudik. Kenapa? Sebab kakeknya lahir di sini di Indonesia. Beliau mudik di Bondowoso sana. Jadi beliau punya hubungan yang erat dengan masyarakat Indonesia dan punya perhatian besar terhadap para muslimin yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Wal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh senantiasa diberikan kekuatan, dijaga, dipanjangkan umur, dibantu, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga negeri Tarim, kota Tarim dijaga oleh Allah Ta'ala. Hadramaut seluruhnya dijaga, Yaman dan Syam semuanya dijaga, dan Allah Ta'ala jauhkan dari bala, Allah Ta'ala jauhkan dari musibah. Sampai dibilang tuh musibah yang menimpa Tarim menimpa alam. Musibah yang menimpa Tarim, ya, kalau Tarim kena musibah, alam semua terdampak dengan musibah beliau. Kita dulu di Indonesia wali sabrak, ya kan, wali sebanyak-banyaknya. Terus krisis para wali di Indonesia, tahu gak bermulanya kapan? Krisis kita kehilangan para wali-wali mulai berkurang. Yang ada wali-wali yang dulu yang makin tua terus meninggal dunia. Tidak ada regenerasi. Tahu gak ini terjadinya kapan? Terjadinya ketika terputus hubungan dengan Hadramaut di masa Syuyu'iyah. Ketika Hadramaut dijajah oleh komunis, terputus hubungan ke Indonesia. Nah itu dia, musibah berawal di situ. Bukan cuma menimpa Tarim doang, menimpa negeri Indonesia. Insya Allah dengan terjalinnya hubungan ini diperkuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap terjaga, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kembali. Allah yarud ma'fat wa yuhyi ma'mat. Insyaallah, alhamdulillah. Kemarin pun juga kita datang ke Tarim, ke Hadramaut. Sungguh enggak kebayang di benak kita datang ke Tarim, ke Hadramaut, di mana di situ tidak ada Habib Ali Masyhur. Enggak kebayang. Tapi itu kenyataan yang harus kita telan. 1 tahun setelah wafatnya Habib Masyhur kita datang di bulan Sya'ban. Seolah-olah Habib Masyhur baru meninggal kemarin. Di tiap majelis disebut. Di tiap majelis dikenang. Di tiap majelis disebut. Di ziarah Nabi Hud ada beberapa ziarah, di hampir semua ziarah disebut Habib Ali Masyhur. Di maulid, di acara disebut, padahal orang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Tiap saat disebut. Subhanallah, para ulama mereka enggak mati.
radhiyallahu anhu wa ardhah. Kemudian juga walaupun beban makin berat, akan tetapi ketika kita datang ke Hadramaut kita gembira. Kita datang ke tempat-tempat tersebut, alhamdulillah semua keadaan berjalan seperti biasa. Majelis seperti biasa, maulid seperti biasa, seolah-olah enggak kurang apapun. Karena apa? Kerjasama yang baik yang terjalin di antara para ulama-ulama yang ada di sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga selalu para guru-guru kita, para ulama kita. Allah la yuharrimna barakat alim, wala barakat wali, wala barakat arif, wala barakat salih yadkhulna insyaallah fi dairatihim, wala yuharrimna khair ma 'inda li syarri ma 'indana fadlan wa ihsana judan wa imtinana. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.